Oke guys, beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing ya tentang bagaimana saya bisa berpartner dengan seorang pengusaha muda. Jadi ini balik ke tahun 2016, di mana saya baru merintis karir sebagai seorang entrepreneur, lalu kemudian saya ketemu dengan seorang pengusaha muda yang pada saat itu omset bisnis beliau itu udah triliunan, punya karyawan ratusan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, dan saya memutuskan untuk membantu beliau. Saya datang ke kantornya di Jakarta, saya datang ke kantornya di Makassar, saya ngajarin tim sales marketingnya tentang digital marketing, dan itu gratis semua, nggak dibayar. Bahkan saya yang keluar duit. Waktu itu saya masih tinggal di Bali, jadi saya ke Jakarta, bayar tiket pesawat, bayar taksi, bayar penginapan. Saya ke Makassar, saya bayar pesawat, PP, saya bayar taksi, saya bayar penginapan, semuanya keluar uang sendiri. Saya nggak dibayar sepeser pun, bahkan dirembes pun tidak. Nah, di sana ternyata ketika saya share video itu, ada videonya, kamu bisa lihat di beberapa waktu yang lalu saya pernah share, ternyata ada pro dan kontra. Jadi ada para teman-teman penonton yang bilang, wah lu keren banget, sangat menginspirasi, jadi mudah-mudahan dapat kesempatan yang sama dan sebagainya. Tapi ada juga di sisi lain yang mengatakan, mestinya kalau dia beneran kaya, mestinya dibayar dong, nggak boleh, itu nggak etis dan segala macamnya. Dan ada juga yang bilang ngapain kok saya mau gitu kan, kayak dikerjain dan segala macamnya. Tapi kemudian saya nggak tahu ini benar atau salah. Saya nggak akan mengatakan ini benar, ini salah, atau kamu harus seperti ini, nggak juga. Yang saya share adalah apa adanya, yang saya lakukan seperti itu. Dan kemudian ketika saya punya peluang bisnis, makanya ini penting banget nonton tuh sampai habis supaya konteksnya itu dapat semua. Ketika saya punya peluang bisnis, saya tawarkan ke beliau untuk bekerja sama. Menurut Anda, ini menurut kamu ya yang lagi nonton ya, menurut kamu nih, kalau saya tidak pernah bantu beliau dan waktu itu saya hitung-hitungan, saya kasih invoice pesawat sekian, hotel sekian, makan sekian, taksi sekian, biaya jasa sekian. Kalau saya kirim invoice, apakah beliau akan semenerima itu ketika saya punya ide bisnis? Jadi gini, saya percaya bahwa apa yang kita tabur, kita tanam, kita pupuk, itu juga yang akan kita tuai, itu juga yang akan kita panen. Itu saya percaya. Jadi ketika kita memberi, maka kita akan menerima. Oke? Dan ketika saya memberikan sesuatu yang high value, maka hukum alam ini kan aksi reaksi ya. Saya akan menerima yang high value juga. Mungkin saya tidak akan menerima dari orang yang sama, mungkin. Tapi yang namanya Tuhan yang Maha Esa, yang namanya alam semesta, atau apapun lah bahasanya, ini kan nggak tidur. Jadi sesuatu yang kita udah berikan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan terima. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan menerima. Makanya, kalaupun saya tidak menerima dari orang yang sama, saya akan menerima dari orang yang lain. Itu yang jadi mindset saya. Dan saya juga punya satu orang mentor, seorang motivator yang sangat dahsyat luar biasa. Beliau mengatakan, mindsetnya ketika kita ketemu dengan orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih sukses adalah I will help you. Saya akan bantu, bukan I will ask your money, bukan I will ask for something, bukan, tapi I will help you. Kita akan bantu. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita dibayar, ternyata dia mau ngasih kita uang, ya saya akan terima dengan senang hati. Tapi karena kenyataannya ya saya juga nggak minta, dan dari awal juga nggak ada deal-dealan berapa harga dan segala macamnya. Ya udah, saya bantu. Saya mau bantu sebagai teman. Karena gini, kita ketemu orang sukses, mau bisnis sama dia itu gampang, tapi mau temenan sama dia, mau masuk ke dalam circle-nya itu jauh lebih susah, jauh lebih tricky. Karena orang kaya pasti maunya bersirkel dengan orang-orang yang udah kaya. Jadi ketika saya punya kesempatan untuk jadi temennya, untuk masuk ke circle-nya, oh ya saya sikat. Buat saya, tiket pesawat, bayar taksi, hotel, dan segala macamnya itu adalah investasi untuk saya, investasi di networking saya. Itu bagian dari investasi leher ke atas untuk saya. Jadi ketika mindset saya adalah berinvestasi, tapi kemudian banyak orang-orang yang mengatakan, oh mesti lu jangan kayak gitu, mesti dibayar dong, lu mah dimanfaatin doang. Kalau dia kaya beneran mah dia mesti bayar lu.
ada yang kayak seperti itu, cuman kenyataannya nih, kenyataan di lapangannya, saya bisa berpartner dengan beliau, dan akhirnya saya menjadi seperti ini. Saya ada di level yang bahkan sebelumnya saya nggak pernah bisa bayangkan saya akan ada di sini sekarang. Itu semua ya, satu dan lain hal berkat apa yang saya tabur, saya tanam dan saya pupuk. Itulah yang kemudian saya dapatkan. Jadi, kalau misalnya nih, akan ada kesempatan seperti itu lagi. Saya ketemu orang kaya lagi, saya ketemu orang sukses, saya ketemu konglomerat. Apakah saya mau mengulangi yang saya lakukan? Of course, every time. Saya akan lakukan. Kalau ada orang sukses, orang kaya, ketemu saya, lalu kemudian dia minta tolong dong bantu, saya akan bantu. Harganya gimana itu? Oh ya terserah Bapak aja. Bapak yang lebih paham, Bapak yang lebih tahu. Tapi saya datang dengan niat mau bantu. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang saya datang, saya bawa proposal, memang tujuannya mau bisnis, ya itu bisa juga, itu nggak masalah. Nggak ada yang salah dengan mau berbisnis. Tapi kalau kemudian ada orang kaya yang datang kepada saya, minta dibantu, saya akan bantu. Kalau misalnya dia tanya, berapa harganya? Ya udah, terserah Bapak. Kalau misalnya dia bilang, oh nanti kabarin aja tiket pesawat dan segala macamnya, saya akan kasih. Tapi kalau misalnya tidak ada omongan seperti itu, tolong bantu, saya akan bantu. Oke? Nah itu yang saya mau share. Karena seringkali mungkin kita nggak sadar kesempatan itu ada, tapi kemudian karena kita terlalu hitung-hitungan kesempatan itu hilang. Kesempatan itu mungkin berseliweran di depan kita, tapi karena kita nggak siap mengambil kesempatan itu, karena mindset kita masih tertutup, kita masih kaku, kita nggak bisa ngambil kesempatan itu. Jadi ketika ada kesempatan, kita harus maksimalkan. Oke, itu yang saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini karena saya ingin semakin banyak orang yang sukses dan bisa berteman, bersirkel dengan orang-orang yang udah sukses juga. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.